Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Haryani. Saya berasal dari Universitas Bina Perjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek bisnis studi kelayakan bisnis, yaitu Rumah Laundry Karawang. Nah, di sini presentasi yang saya akan bawakan itu untuk memenuhi tugas dari studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak Robi Fauji SEM. Oke, di sini mengapa saya memilih untuk memulai bisnis ini, yaitu memulai proyek bisnis ini karena salah satunya bentuk usaha ini itu cukup menjanjikan ya. Karena di serba era cepat ini tentu kebutuhan manusia itu sangat diperlukan keefektifannya dan mengelola dan manajemen semua aktivitas rumah tangga, khususnya untuk hal mencuci baju ya. Jadi saya memilih proyek ini untuk investasi saya untuk di masa depan. Lalu di sini saya mempunyai identitas perusahaan, yaitu nama usahanya yaitu Rumah Laundry Karawang. Itu pemilik usahanya Erni Haryani. Jenis usahanya itu perusahaan jasa. Lalu di sini kegiatan usahanya itu mencuci dan menyetrika filamen baju. Alamatnya itu ada di Ruko Galumas, Tujuan Karawang, dengan nomor HP di bawah ini. Lalu di sini untuk aspek legalnya itu tentu saja harus ada izin usaha atau SIUP. Lalu yang kedua itu harus memiliki izin lokasi yaitu situ. Yang ketiga itu izin perusahaan atau TDP. Yang keempat itu wajib memiliki NPWP. Nah, di sini untuk memulai proyek bisnis kita harus menganalisis aspek pasar terlebih dahulu. Nah, di sini pasar sasarannya itu semua masyarakat atau mahasiswa Karawang yang berada di sekitar Tujuan Karawang. Lalu posisi pasar bisa dilihat lokasi rumah laundry Karawang ini strategis karena berada di tengah perkotaan. Selain itu dekat dengan kampus, kos-kosan dan perumahan. Nah, untuk strategi pemasarannya di sini kami menyediakan perikanan, menyediakan brosur semenarik mungkin, dan kami juga akan terjun langsung mungkin akan menyebarkan ke permukiman warga yang ada di sekitar daerah Tujuan Karawang. Kami juga menawarkan harga promosi pada awal bisnis dengan memberikan gratis 1 kilo pada pencucian 2 kilo. Lalu bila dirasa laundry kami mungkin ke depannya maju, kami akan memberikan inovasi seperti pelayanan lebih mudah dan praktis yang banyak dilakukan usaha yang ingin memenuhi atau menjangkau pasar yang lebih luas dengan cara sistem online. Lalu selanjutnya masih dalam aspek pasar, di sini ada strategis proses. Nah, strategis proses ini ada 3 metode, yaitu wet clean method, dry clean method, dan clean and dry clean method. Jadi mungkin ditujukan prosesnya itu lebih ke pelayanan konsumen. Yang kami utamakan itu keramahan dan kesabaran terhadap pelanggan. Yang kedua, tempatnya bersih, tentu bersih dan nyaman. Yang ketiga, pelayanan yang cepat, cermat, dan memuaskan. Mengutamakan kualitas, lalu menggunakan deterjen yang tidak menemukan kerusakan warna atau bahan pada pakaian. Untuk strategi lingkungan fisik, di sini untuk menarik konsumen agar datang ke Rumah Laundry Karawang, kami akan membuat tempat usaha semenarik mungkin, seperti cat, dinding dengan warna cerah, pewangi ruangan, serta tempat duduk sehingga konsumen yang datang itu yang ingin mencuci pakaian bisa lebih tenang dan santai sehingga pada para pelanggan atau konsumen tidak bosan terhadap tempat usaha rumah laundry Karawang. Lalu di sini analisis saingan, mungkin untuk sekitaran di kawasan Tujuan B mungkin sudah banyak laundry yang sudah buka, yaitu
Contohnya rumah dry and clean. Terus yang kedua ada siap cuci. Yang ketiga ada si cepat laundry. Nah, di sini mungkin strateginya di sini berada di dekat tempat pemukiman penduduk, seperti di depan komplek perumahan, di dekat asrama atau kos mahasiswa, yang tentunya berada di pinggir jalan utama. Lokasi yang saya pilih itu menjalankan usaha laundry adalah di Ruko Galumas Karawang. Nah, untuk sarana prasarananya di sini kami menunjang usaha rumah laundry Karawang ini dengan memanfaatkan mesin cuci, mesin pengering, setrika, lemari pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Nah, di sini untuk bauran pemasar, di sini bisa dilihat mungkin untuk bauran pasarnya mungkin kita bikin harga yang tentu saja di sini ada paketnya ya. Di sini ada paket lengkap cuci gas setrika itu 12.000 per kilo. Terus cuci biasa itu tanpa setrika mulai dari 10.000 per kilo. Hanya setrika mulai dari 9.000 per kilo. Terus cuci satuan seperti selimut, boneka, sepatu, karpet itu mulai dari 10.000 per kilo. Terus mungkin untuk promosinya itu dengan menyebarkan brosur, pemasangan banner, dan menyebarkan informasi melalui akun media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Untuk layoutnya, di sini bangunan dan tata letaknya itu memiliki luas tanah sekitar 85 meter, di mana luas tanahnya untuk bangunan 80 meter dan 5 meter untuk tempat parkir. Nah, di sini juga ada ruangan untuk penerimaan pelanggan sekaligus ruang tunggu dan administrasi, lalu ada ruang pencucian, ruang pengeringan, ruang setrika, dan pengemasan. Nah, untuk aspek manajemennya di sini dalam pengorganisasian itu dibutuhkan administrasi pegawai 2 orang, delivery 1 orang. Lalu di sini untuk aspek teknis dan produksi, mungkin di sini saya menjelaskan tata proses kerja di rumah laundry Karawang itu. Pertama, penerimaan cucian kotor. Yang kedua, pemilihan jenis pakaian. Terus yang ketiga, proses pembersihan wadah. Yang keempat, proses pencucian. Lalu proses pelembutan. Selanjutnya proses pengiringan, lalu penyetrikaan, dan finishing. Oke. Tadi sudah dibahas untuk segala aspek pemasaran dan teknis dan produksinya. Di sini saya menjelaskan untuk aspek finansialnya. Mungkin di sini ada payback period. Di sini investasi awal itu untuk jangka 5 tahun ke depan itu investasi awal itu 262.965. Untuk cash flow-nya di sini untuk 2021 112.389.600, 2022 itu 135.750, 2023 162.551, 2024 193.239, 2025 itu 228.319. Nah, untuk dihitung totalnya itu 100 untuk 2021 itu berada di angka 150.575 dan 2022 itu 14.285. Period ini 2 tahun 1 bulan 3 hari. Nah, untuk selanjutnya di sini ada net present value. Kita bisa lihat di tabel ini. Saya jelaskan net present value itu merupakan sebuah selisih antara present value aliran kas yang bersih atau yang sering disebut juga dengan proses dengan present value investasi yang tadi dilihat di tabel. Nah, di sini diperoleh MPV-nya itu sebesar 347.275. Setelah di 10% kan ya, lalu present value-nya sudah kelihatan. Nah, di sini usaha
rumah laundry Karawang dikatakan layak. Nah, untuk analisa studi kelayakan bisnisnya. Lanjut ke Profitability Index atau PI. Di sini PI itu Profitability Index PI itu merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang dan penerimaan bersih dengan nilai sekarang, pengeluaran investasi selama umur investasi. Lalu di sini dilihat arus kasnya dari 5 periode tadi, lalu di sini terlihat jumlah PV arus kasnya itu 610, 240, 701, jumlah investasinya itu 262, 965. Nah, PI ini itu di angka 2,3 ya. Nah, untuk internal rate, di sini internal rate of return, kita bisa lihat di tabel. Nah, di sini IRR-nya itu 54%. Nah, setelah dianalisa, kita diberi kesimpulan untuk perhitungan analisa studi kelayakan bisnis project rumah laundry Karawang ini. Kesimpulannya berdasarkan instrumen-instrumen kelayakan terkait aspek finansial, investasi menunjukkan indikator-indikator yang positif dan membuktikan bahwa bisnis rumah laundry Karawang itu layak untuk diteruskan bisnisnya. PIB periode tadi pada bisnis ini terjadi pada 2 tahun, 1 bulan, 3 hari. Pada analisa net present value NPV diperoleh angka sebesar 34.275. Nah, kenapa disebut layak? Karena NPV ini itu lebih besar daripada investasi, jadi balik modal seperti itu. Untuk analisa IRR-nya diperoleh sebesar 54%. Kenapa disebut layak juga? Karena IRR ini lebih dari 30%. Kalau kurang dari 30% berarti proyek bisnisnya tidak layak untuk dikembangkan. Nah, untuk Profitability Index PI diperoleh angka sebesar 2,3. Nilai PI-nya itu lebih besar daripada 1 ya, yaitu 2,3. Maka investasi ini layak karena lebih besar dari 1. Nah, BEP per tahun juga menunjukkan titik balik yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kesimpulannya, proyek rumah laundry Karawang ini layak untuk dikembangkan. Segitu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas partisipannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.